Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi dalam media massa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Budian. Nama lengkapnya Dian Chandra Purnamasari. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Ibu Dian. Baik teman-teman, teks eksposisi ini ada pada pelajaran kelas 10 SMA atau SMK, yang mana akan kita pelajari pada bab 2. Oke, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Teks eksposisi dalam media massa. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah membaca sebuah teks, baik itu di koran, majalah, atau mungkin berita online, di Facebook, di YouTube, atau di Google, dimanapun itu? Ya, di beberapa media massa, kita akan menemukan beberapa contoh atau beberapa bentuk teks eksposisi. Nah, teks eksposisi yang paling terlihat adalah teks eksposisi yang berupa tajuk rencana ya. Dalam tajuk rencana ini, kita akan temukan beberapa teks atau beberapa kalimat yang berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, tajuk rencana bisa teman-teman dapatkan pada media massa koran ya, ada kolom khusus untuk tajuk rencana. Nah, teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa sih? Iya, benar. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat pribadi yang disertai fakta. Jadi, di sini ada dua unsur ya, teman-teman, yaitu yang pertama adalah pendapat pribadi dan fakta, ya. Nah, di dalam teks eksposisi, kita akan melihat sebuah penilaian, dorongan, atau ajakan tertentu kepada halayak. Halayaknya itu siapa? Karena kita membahas teks eksposisi dalam media massa, jadi halayaknya ini adalah para pembaca. Iya, betul. Nah, berikutnya, bentuk eksposisi di media massa dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Nah, esai di sini bukan soal esai ya teman-teman, bukan pilihan ganda, uraian, kemudian esai, bukan ya. Esai ini ya sama seperti sebuah tajuk rencana ataupun tanggapan kritis, sebuah teks yang berisi pendapat pribadi yang disertai dengan fakta ya. Nah, adapun eksposisi yang mencakup sebuah kegiatan bisa kita temui dalam kegiatan berdiskusi, pidato, dan debat ya. Ketika kita mendengar seseorang atau tokoh penting berpidato, misalkan kepala sekolah berpidato saat upacara, seyogyanya beliau sedang mengungkapkan sebuah pendapat ya. Pendapatnya itu tentu saja disertai dengan fakta yang tujuannya untuk memperkuat pendapat pribadinya atau argumentasinya ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika menyimpulkan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kita sedang menyampaikan teks eksposisi, termasuk ketika kita berbincang-bincang dengan teman ya. Kadang kan kita sering berbincang-bincang, kemudian kita menyampaikan sebuah pendapat pribadi, argumentasi, tetapi tetap disertai dengan fakta. Nah, kegiatan itu juga termasuk dengan kegiatan yang berkaitan dengan eksposisi. Nah, sekarang kita belajar tentang mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Ada apa saja ya dalam teks eksposisi? Mari kita kupas. Nah, sebelumnya
Kemudian ingin teman-teman membaca sebuah teks berikut ini. Teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Baik, teman-teman. Silahkan dibaca atau mungkin ditangkap layar. Nah, ya. Tampilan berikutnya. Baik. Berikutnya, nah, oke, sumber spektrum online dengan beberapa perubahan. Sudah ya, sudah di screenshot atau tangkap layar ya. Nah, setelah kita membaca dan memahami teks tersebut, kita akan mengenali beberapa unsur dalam teks eksposisi. Nah, ternyata dalam teks eksposisi tersebut ada unsur utama. Apa sajakah itu? Unsur utama yaitu gagasan dan fakta ya. Dua aspek ini sangat melengkapi, saling melengkapi ya. Saling melengkapi dan tidak boleh ditinggalkan dalam teks eksposisi. Nah, sekarang kita bahas ya, gagasan itu apa, fakta itu apa. Yang pertama, gagasan. Gagasan disebut dengan ide atau pendapat. Ya. Isinya berupa pernyataan, mungkin juga berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan ya. Jadi gagasan itu disebut juga ide ya teman-teman ya. Isinya apa? Isinya tadi komentar, penilaian, saran, dorongan atau bujukan. Nah, contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti musnahnya hutan Kalimantan. Contoh kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya ya. Dua contoh ini merupakan contoh gagasan. Yang mana contoh pertama tadi berisi tentang sebuah penilaian ya, penilaian terhadap kinerja pemerintah. Jika tidak ditindaklanjuti, maka kerusakan hutan bukan hanya terjadi di Sumatera, bisa meluas hingga di Kalimantan. Nah, sekarang kita membahas aspek atau unsur teks eksposisi yang kedua, yaitu fakta. Fakta pasti di sini sudah sering kita dengar ya. Bahkan teman-teman di sini sudah sangat mengerti apa itu fakta. Fakta itu adalah segala sesuatu yang merupakan kenyataan. Ya, kenyataan itu artinya apa? Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, benar-benar terjadi. Nah, fakta dalam teks eksposisi memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memperkuat gagasan utama, sehingga pembaca atau pendengar lebih yakin dengan gagasan yang telah kita sampaikan. Ya, contoh ya, yang pertama, selama bulan Januari hingga Oktober, 45% dari seluruh titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau ya. Ini fakta. Nah, contoh yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi ya. Ini semua adalah contoh fakta. Di sini pasti teman-teman sudah bisa ya membuat contoh fakta lain ya. Jadi intinya dalam teks eksposisi itu harus ada gagasan dan fakta. Bu, bagaimana kalau hanya ada satu aspek saja, misalkan gagasan saja? Tidak. Kalau hanya gagasan saja, berarti itu bukan eksposisi, melainkan teks opini ya. Jadi agar menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap, maka kita harus melengkapinya dengan kedua aspek ini, yaitu gagasan dan fakta. Nah,
Sekarang, mari kita berlatih. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Oke, baik, silahkan dibaca. Oke, Budin bacakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Pertanyaan ketiga, mengapa debat digolongkan dalam teks eksposisi? 4. Apa saja unsur-unsur utama teks eksposisi? Terakhir, nomor 5, apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawab di kolom